Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengambil materi mengenai pengeringan makanan yang beranggotakan Lisa Amu, Agustin Ali, Wahyu Rindi, Ilham Polomolo, Itrina Desiatang, Sri Devi Patricia Uzulu, Dian Triana Daulina, Ade Andriani Sasmita Kasim, dan Ahmad Gunawan Batak. Di sini kami mengambil jurnal internasional yang berjudul The Drawing of Foods and Its Effect on the Physical, Chemical, Sensorial, and Nutrition Properties dengan penulis Rockwell, volume 4, nomor 2, bulan Juni pada tahun 2018. Artinya pengeringan makanan dan pengaruhnya terhadap sifat kimiawi, sensorik, dan terhadap gizi. Latar belakang dari jurnal ini merupakan pembahasan mengenai pengeringan. Pengeringan merupakan suatu proses pengeluaran air terhadap suatu bahan dengan penguapan atau sublimasi sehingga mengurangi kadar air atau aktivitas air pada suatu bahan dengan untuk ketersediaan reaksi degradasi sifat kimiawi, enzimatik, atau mikroba. Nah, tujuan dari pengeringan itu sendiri merupakan untuk mengawetkan makanan dan memperpanjang umur simpan dan juga mengurangi kadar air dan aktivitas air. Namun, pada pengeringan ini memiliki berbagai macam kekurangan, yaitu hilangnya kandungan gizi seperti makronutrisi, mikronutrisi, dan senyawa bioaktif, dan juga dapat menghilangkan bobot penyusutan terhadap suatu bahan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Metode pengeringan terbagi menjadi 9, yaitu pengeringan surya, pengeringan semprot, liofilasi. Pengeringan surya yaitu menggunakan sinar matahari langsung. Kekurangannya pada suatu higien bahan. Kedua, pengeringan semprot. Pengeringan semprot teknik yang banyak digunakan untuk mengubah keadaan cair menjadi bentuk bubuk. Ketiga, liofilasi disebut juga pengeringan beku. Lebih disukai untuk mengubah bahan PK panas menjadi bentuk bubuk. Selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Rindi. Selanjutnya yaitu pengeringan inframerah. Dalam pengeringan inframerah, makanan padat dipaparkan ke sumber pemanas inframerah yang meningkatkan suhu permukaannya. Metode ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan metode pengeringan konvensional. Selanjutnya yaitu pengeringan dengan microwave. Metode ini memberikan laju pemanasan yang lebih tinggi dan tidak menyebabkan perubahan pada permukaan makanan, sehingga tidak ada kerusakan yang terbentuk. Pengeringan dengan gelombang mikro adalah metode yang efisiensinya untuk pemrosesan pasca panen produk pertanian karena efisiensi waktu, konsumsi energi yang rendah, dan kualitas produk yang tinggi, yang merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh industri. Selanjutnya yaitu pengeringan frekuensi radio. Penggunaan energi frekuensi radio untuk pemanasan dielektrik bahan makanan merupakan aplikasi penting yang telah dipelajari sebagai metode yang mungkin untuk mengeringkan produk pertanian. Pemanasan frekuensi radio ini ditunjukkan langsung ke produk sehingga interiornya dipanaskan lebih cepat dari permukaan. Metode pengeringan ini memberikan waktu yang lebih singkat, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan kualitas produk yang lebih baik dibandingkan dengan pemanasan udara konvensional. Selanjutnya, metode pengeringan konveksi udara panas. Metode ini menggunakan alat canggih dengan pengeringan ram yang berputar. Tetapi metode ini memiliki kekurangan karena dapat menurunkan kualitas akhir produk, seperti terjadinya penyusutan, perubahan warna, dan hilangnya nutrisi, yang terutama menjadi masalah bagi bahan yang sensitif terhadap suhu seperti buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, metode dehidrasi osmotik. Metode ini biasanya digunakan untuk menghilangkan sebagian air dari buah atau sayuran yang direndam dalam larutan gula atau garam yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi dari makanan. Tekanan osmotik ini akan menyebabkan gaya pendorong untuk menghilangkan air dalam makanan tersebut. Yang terakhir yaitu proses gabungan. Proses gabungan merupakan beberapa metode pengeringan yang digabungkan untuk mendapatkan
hasil pengeringan yang lebih baik, seperti konveksi dan gelombang mikro, konveksi dan dehidrasi osmotik, konveksi dan vakum, dan proses gabungan lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh bahan pangan kering seperti yang telah kalian lihat pada tampilan slide. Ada dua, yaitu ada buah-buahan dan yang kedua ada produk hortikultura. Nah, pertama pada buah-buahan. Umumnya buah-buahan dijemur seperti anggur, kurma, apel, nanas menggunakan metode vakum untuk pengeringan. Sedangkan buah kiwi, pisang, dan mangga menggunakan metode dehidrasi osmotik. Pada nanas, pepaya, kelapa, buah-buahan pada umumnya tidak direbus tetapi disulfit untuk mengontrol reaksi pencoklatan. Nah, saya sedikit jelaskan mengenai umum buah-buahan kenapa tidak direbus tetapi disulfit, karena pada paparan uap yang dihasilkan dari pembakaran belerang untuk mengendalikan reaksi pencoklatan yang meminimalkan. Buah dapat dikeringkan dengan rum untuk mendapatkan bubuk atau serpihan seperti pisang, aprikot, mangga, dan persik. Banyak buah telah lama dikeringkan di bawah sinar matahari termasuk anggur, ara, kurma, pir, persik, dan aprikot. Namun demikian, udara panas untuk pengeringan juga cukup diterapkan pada buah-buahan seperti irisan apel, bagian aprikot, dan irisan nanas. Pada bagian metode pengeringan lain seperti vakum, yaitu metode pengeringan atau gabungan dapat digunakan untuk mengeringkan buah seperti yang telah tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga yaitu ada dehidrasi osmotik, diterapkan pada buah-buahan yang contohnya seperti jeruk, nanas, apel, dan kelapa. Nah, yang kedua ada produk hortikultura. Di sini berbagai jenis pengeringan sayuran seperti trace dryer, tuneless dryer, dan fluid bed dryer yang menggunakan udara panas 50-110 derajat Celcius. Contoh sayuran kering yaitu ada wortel, paprika, bayam, brokoli, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai produk hortikultura. Di sini banyak sayuran dapat ditemukan dalam bentuk kering seperti tomat yang dijemur di beberapa negara berbatasan dengan Mediterania. Sebagian besar sayuran direbus atau disulfit sebelum dikeringkan. Berbagai jenis pengeringan digunakan untuk pengeringan sayuran seperti nampan, terowongan, atau tempat tidur terfluidasi yang menggunakan udara panas pada suhu biasanya berkisar antara 50 hingga 110 derajat Celcius. Nah, di antara sayuran kering, kacang hijau, paprika, kubis, wortel, dan lainnya, ada juga beberapa sayuran seperti bawang putih, jamur, kacang polong, dan bawang merah tidak mengandung sulfit untuk mempertahankan rasa dan aromanya yang lembut, yang sebaliknya sangat terpengaruh. Bahan pangan kering selanjutnya yaitu tanaman herbal dan rempah. Tanaman herbal dan rempah ini dikeringkan dengan menggunakan metode pengeringan vakum untuk menghasilkan produk dengan kualitas organoleptik yang lebih baik ketimbang menggunakan metode pengeringan udara panas. Dengan metode vakum ini dapat mengawetkan senyawa volatil yang berkaitan dengan cita rasa dan aroma pada tanaman herbal dan rempah. Selain itu juga dapat melindungi senyawa bioaktif yang dapat memberikan efek bermanfaat pada kesehatan. Contoh daripada produk kering tanaman herbal dan rempah ini yaitu peterseli dan daun tim. Contoh selanjutnya yaitu produk susu. Pengeringan ini bertujuan untuk mengawetkan susu dalam aplikasi makanan bayi menjadi susu bubuk yang dibagi menjadi susu utuh dan susu bubuk skim. Pada prosesnya, seluruh susu mentah ini akan disentrifugasi untuk menghasilkan susu skim dengan lemak 0,05% yang kemudian diolah dengan pemanasan dengan intensitas yang menentukan apakah susu bubuk yang dihasilkan diklasifikasi sebagai panas rendah, panas sedang, atau panas tinggi. Semakin intensif perlakuan termal pada susu, maka semakin rendah juga jumlah protein serum terlarut seperti albumin dan globulin yang tersisa pada susu bubuk. Kemudian susu dipekatkan hingga kandungan padatan total dalam kisaran 40-55% menggunakan evaporator efek ganda. Susu skim terutama diproduksi dengan menggunakan pengeringan semprot.
Adapun contoh bahan pangan kering lainnya yaitu ikan dan daging. Ikan dikeringkan dengan metode pengasapan dan pengasinan. Metode ini merupakan metode tradisional yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan. Metode pengasinan dilakukan dengan dehidrasi osmotik, yaitu dengan menambahkan garam ke dalam ikan, kemudian dapat menghambat atau mengurangi aktivitas air. Untuk metode pengasapan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengasapan dingin pada suhu 30 derajat, dan ini dilakukan untuk mengurangi kelembaban air pada ikan sekitar 10-11% sehingga dia bisa tahan sampai 7 hari. Untuk pengasapan panas dengan suhu 120 derajat dilakukan untuk mengurangi aktivitas air sehingga stabil tanpa adanya pendingin. Selain dua metode itu, ada juga metode liofilisasi. Metode ini memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga sangat jarang digunakan. Untuk produk daging dikeringkan dengan alat seperti conveyor. Pengeringan dengan alat ini bisa mengurangi kadar air sekitar 4-6%. Selain dikeringkan dengan alat, ada juga metode pengeringan dengan liofilisasi, tetapi karena harganya yang cukup mahal juga jarang digunakan. Metode dengan daging yang dikeringkan dengan metode ini bisa mengurangi kadar air sekitar 1,5-3%. Adapun 4 pengaruh pengeringan terhadap sifat makanan. Yang pertama ada mikrostruktur dan tekstur, ada warna, ada komposisi kimia dan zat gizi pada makanan, yang terakhir ada aroma. Efek pengeringan terhadap sifat makanan yang pertama yaitu makros, perubahan pada mikrostruktur dan teksturnya. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur buah dan sayuran sehingga dapat terdehidrasi itu adalah jenis perlakuan awal yang diterapkan pada bahan tersebut, entah itu pada buah ataupun pada sayuran, seperti blanching, dikupas, pemotongan, dan lain sebagainya. Nah, blanching adalah salah satu perlakuan awal yang sangat penting dalam proses pengeringan yang dapat menetralkan enzim polifenol oksidase. Namun, bahkan ketika blanching ini dilakukan dengan baik, hal ini juga dapat menyebabkan perubahan tekstur karena misalnya pada pati dapat tergelatinisasi, kemudian dapat terjadi karamelisasi selulosa dan sebagainya. Suhu dan kecepatan dehidrasi berpengaruh pada tekstur makanan. Proses yang lebih cepat dan suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar terhadap makanan tersebut. Jadi pengeringan dapat menyebabkan beberapa perubahan pada sifat mekanik, struktur, volume, porositas, dan kepadatan makanan. Namun, suhu yang tinggi dapat menyebabkan perubahan fisik dan kimiawi yang mendalam pada permukaan makanan, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan yang keras dan tidak bisa ditembus, yang membuat makanan tetap kering di permukaan namun lembab di bagian dalamnya. Efek pengeringan terhadap makanan yang selanjutnya yaitu efek pada warna. Salah satu yang sering terjadi perubahan warna yaitu reaksi browning atau pencoklatan enzimatis. Nah, pencoklatan enzimatis adalah reaksi pencoklatan pada buah dan sayuran yang terjadi selama proses termal, salah satunya proses pengeringan. Nah, enzim polifenol oksidase atau PPO setelah terpapar dengan oksigen didistribusikan secara meluas pada bahan pangan sehingga menyebabkan reaksi pencoklatan selama pasca panen. Oleh karena itu, deaktivasi enzim biasanya merupakan perlakuan awal atau perlakuan yang sangat penting dilakukan sebelum
proses pengawetan seperti pengeringan ini, dan hal ini juga sangat menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan nanti. Salah satu contoh lain juga pada perubahan warna akibat pengeringan terhadap sifat makanan, itu perubahan kimiawi yang terjadi pada pigmen karoten dan klorofil akibat panas dan oksidasi selama pengeringan. Nah, suhu yang tinggi dan semakin tinggi suhu dan semakin lama proses pengeringannya dapat menyebabkan semakin besar kehilangan pigmen warnanya. Kemudian pada komposisi kimia dan nilai gizi, beberapa vitamin dipengaruhi panas dan oksidasi, seperti riboflavin dan vitamin C. Vitamin larut lemak akan stabil terhadap panas dan oksidasi, namun dapat bereaksi dengan peroksida, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Protein sebagian besar tidak berubah seiring pengeringan, namun dapat terjadi denaturasi pada beberapa makanan dan kondisi pengoperasian. Kemudian pengaruh pada aroma. Panas menyebabkan kehilangan komponen yang mudah menguap pada bahan pangan, misalnya berdasarkan suhu pemprosesan, kelarutan dalam uap air, dan konsentrasi padatan. Misalnya ketika kita mengolah bahan pangan, ada zat gizi yang akan ikut menguap pada saat mengalami tekanan panas yang berlebihan. Kemudian ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk melindungi rasa makanan, yaitu dengan suhu rendah atau menggunakan metode vakum yang akan mendorong aktivitas enzim alami dari zat aromatik. Maka dari metode tersebut, maka akan menjaga aroma dari bahan pangan tersebut. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.